Kudus akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Bab 14 ayat 15 sampai dengan 16, 23b sampai dengan 26. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jika seorang mengasihi Aku, Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi Aku, ia tidak menuruti perintahku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus Aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu selagi Aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Catatan pembukaan kelompok. Pertama, saya siap panjang. Yang kedua, pada saat saya menyiapkan khotbah ini, saya merasa tidak layak berbicara di depan saudara-saudari para saudara yang menjadi abdi khusus Roh Kudus. Karena ini khotbah tentang Roh Kudus. Karena memang dalam pengalaman dan perjalanan sejarah gereja, khotbah yang paling sulit itu tentang Roh Kudus. Yang ketiga, sekarang memang bukan saatnya untuk khotbah, karena sudah siang dan saya rasa kita juga, saya juga sudah lapar. Karena itu kita yakin saja bahwa Roh Kudus akan bekerja. Baik, kita jangan terlalu berlama-lama dengan khotbah, kita langsung ke inti supaya kita secara cepat selesai. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari, para saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Pentakosta itu satu peristiwa yang mengubah sejarah hidup manusia. Karena ini kalau kita kembali ke perjanjian lama, kita masih ingat peristiwa Babel. Saya harap supaya sebagai orang Kristen kita masih baca dua peristiwa Babel itu satu bahasa beraikan banyak orang. Tetapi Pentakosta banyak bahasa menyatukan banyak orang. Pada peristiwa Pentakosta, sebagaimana kita dengar dalam Kisah Para Rasul yang kita dengar dalam bacaan pertama tadi, bahwa para rasul sesudah Tuhan Yesus bangkit dan meninggalkan mereka bagaikan anak yatim piatu karena naik ke surga, tidak menitipkan apa-apa dengan pesan, "Jangan tinggalkan Yerusalem, karena Aku akan mengirim kepadamu seorang penolong yang akan menguatkan kamu." Dan para murid setia mentaati apa yang Tuhan katakan, karena mereka ingat apa yang Tuhan Yesus katakan dalam Injil tadi,
Kalau kamu mengasihi aku, tolong ikut apa yang saya katakan. Di depan pendeta. Dan pada hari ke-50, sebagaimana kita tahu dari bacaan pertama tadi, ketika mereka sedang berkumpul, tiba-tiba Roh Kudus turun dalam bentuk nyala api. Dan dikisahkan di sini yang paling menarik bahwa dia turun dalam lida-lida api yang tidak bisa tiap orang. Jadi dia bukan turun umum saja, tapi hingga pada tiap-tiap orang. Dan sejak mereka dihinggapi oleh api Roh Kudus itu, mereka berbicara dalam berbagai macam bahasa, tetapi saling mengerti. Kalau peristiwa Babel, mereka bicara satu bahasa tetapi tidak saling mengerti. Sedangkan ini mereka omong dalam berbagai macam bahasa tetapi bisa mengerti. Bisa pahami dulu. Dan bahasa Pentakosta adalah bahasa apa menurut kita suci? Bahasa yang paling universal di dunia ini, yang tidak perlu omong terus mengerti. Bahasa cinta kan, kasih kode saksi deh. Cinta itu kasih kode saksi, tidak perlu omong, tapi sudah bisa mengerti. Dan memang kasih adalah dasar dari seluruh sejarah hidup umat manusia. Dan masih ingat bahwa alam menciptakan dunia ini karena kasih. Dan Yesus Kristus turun ke dunia menjadi sengsara karena kasih. Roh Kudus juga diutus karena kasih. Karena itu bahasa kasih inilah yang akan mempersatukan seluruh umat manusia menjadi satu. Kalau begitu, bagaimana untuk kita? Sejauh mana pengaruh Roh Kudus terhadap kita yang sudah dipermandikan dalam nama Yesus, dan pada saat itu dipermandikan itu dan juga sudah dimeterai oleh Roh Kudus, dimeterai dengan Roh Kudus menurut iman kita. Kita semua percaya itu. Dan karena itu Paus Fransiskus dalam homilinya tentang Roh Kudus, dia mengingatkan kita sekalian akan 3 bahaya penting yang lebih berbahaya dari virus corona, yang bisa merusak kesatuan dalam satu kebersamaan baik dalam komunitas maupun kehidupan gereja sendiri. Pertama itu sikap narsisme. Saya kira kita tahu narsisme itu apa, apalagi dulu, apalagi para sosial narsisme. Narsisme itu menggiring orang untuk mengidolakan diri. Dia jadikan diri idola. Dan semua itu untuk kepentingan dirinya, untuk kelompoknya. Yang penting orang puji dia. Sehingga kita lihat di Facebook itu banyak yang narsis. Watakan diri di mana-mana sampai masalah keluarga juga diperhatikan. Ini gejala narsis. Yang kedua, viktimisme. Viktimisme itu orang yang selalu menyelesaikan sesuatu dengan negatif. Orang berkumpul dengan orang dia. Orang jangan berkumpul berkumpul, omong saya. Negatif itu ngomong. Tidak ada orang yang baik. Dia orang buat baik sekali pun dilihat secara negatif. Dan yang ketiga itu pesimisme. Pesimisme itu orang yang kalau lihat lebih jauh itu orang yang tidak beriman. Karena selalu takut akan masa depan. Dia tidak ada masa depan. Bagaimana? Kalau ngomong sebenarnya masalahnya masalah apa masalah? Kalau ngomong bermasalah. Dan Paulus bilang 3 bahaya ini yang sekarang sedang menggerogoti kehidupan baik dalam keluarga maupun dalam komunitas. Dan ini yang menjadi dasar runtuhnya Babel. Ketika orang mulai mengidolakan diri sendiri,
ketika orang mulai cemas dengan masa depannya, ketika orang melihat sesamanya sebagai ancaman, di situ sebenarnya perubahan terjadi. Dan karena itu Pentakosta dilihat sebagai hadiah Paskah yang datang untuk meruntuhkan ketiga tembok ini. Dalam konteks kita yang hadir dalam perayaan ini dengan tema mari dalam Roh Kudus kita membagi kebahagiaan. Kebahagiaan bisa kita bagi kalau kita sendiri bahagia dulu. Tapi kalau kita hidup dalam semangat narsisme, semua harus saya, orang lain yang penting. Kita hidup dalam kecurigaan, saling mencurigai, selalu pandangan negatif, bagaimana bisa menjadi bahagia? Kalau kita sendiri masa depannya suram, dia segala sesuatu gelap semua. Sekarang kacau Indonesia, TKO menjadi masalah. TKO membuat orang dari pesimis karena menganggap harapan pada TKO. TKO tidak menjadi harapan, Allah menjadi harapan. Allah kasih kita otak untuk bekerja. Kalau itu sudah gagal, sudah saya tidak lagi. Kalau pesimisme menggantungkan harapan pada salah satu, itu yang akan menentukan sikap kita seperti itu. Akhirnya melihat orang negatif, pemimpin tidak baik, ini tidak baik, ini tidak baik. Jadi kenyang dalam satu kebersamaan. Dan karena itu Paulus katakan momen perayaan Pentakosta di mana kita menyanyikan ya Roh penghibur, ya Roh pembaharu datanglah, pembaharu apa? Lihat dulu kelemahan supaya kelemahan itu dibaharui. Tapi kalau misalnya tidak mampu melihat kelemahan dalam diri lalu tiba-tiba nyanyi ya Roh Kudus datang baru selesai. Oh enggak. Dan kalau tidak membaharui diri, bagaimana bisa membagi Tuhan? Roh Kudus datang, tetapi yang terima juga harus membuka diri. Dan mari kita belajar, Paulus bilang belajar dari pengalaman para rasul. Pengalaman para rasul yang menantikan Roh Kudus dengan segala kerendahan hati dan kesetiaan. Kesetiaan sekarang menjadi sangat mahal dalam kehidupan bersama. Dan karena kesetiaan sudah menjadi sangat mahal, karena itu pembaharuan tidak akan terjadi. Orang harus setia dalam menantikan sesuatu, tekun dalam menantikan sesuatu. Dan dengan itu kita dengan penuh iman dan lantang boleh berdoa ini. Ini yang di depan. Mari dalam Roh Kudus kita membagi damai. Bagaimana bisa membagi damai dengan orang yang bukan beruntung? Dia orang berkumpul ngomong saya. Selalu mengeluh. Makan kalau tidak ada sedikit mengeluh. Bagaimana mobil, bagaimana rektor? Bagaimana ibu makan, bagaimana papa kerja itu? Lagi makin orang lain di rumah, punya orang istri. Istri sendiri udah punya. Jadi senang bisa masakan tetangga dari orang masakan sendiri. Hal-hal ini yang harus kita balik dalam kehidupan kita, sehingga Roh Kudus yang kita rayakan pada hari ini, yang kita minta untuk baharui dalam hal-hal hidup harian kita. Sebagaimana para rasul merasa diri lemah, merasa diri tidak mampu. Petrus yang seorang yang punya latar belakang pendidikan yang istilah orang itu bilang 0 kelas, karena tidak pernah masuk di kelas atau masuk Senin Kamis, tetapi bisa menjadi pewarta dulu karena menyadari ketidakmampuannya dan membiarkan Roh Kudus bekerja. Roh Kudus akan membangun diri. Kalau memiliki kerendahan hati untuk membiarkan Roh yang bekerja.
Paulus bilang, biarkanlah dirimu dipimpin oleh Roh, dan dengan demikian kecenderungan jahat yang ada dalam dirimu akan dipadamkan oleh Roh. Karena dalam diri setiap kita itu terjadi perang besar dalam setiap hari antara roh jahat dan roh baik. Dan karena itu peristiwa Pentakosta sebenarnya kita dengan hati untuk menyadari kekurangan dan kelemahan kita. Dan karena itu Paulus bilang, sikap yang paling utama supaya Roh Kudus bisa bekerja, tolong singkirkan narsisme dan egoisme diri yang semua berpusat pada diri. Dan kalau sudah bisa menerima itu karena kerendahan hati, maka Anda akan bisa menjadi pembawa kebahagiaan pada orang lain. Tidak lagi bersikap fiktif tadi. Karena kalau sudah Roh Kudus dalam diri, tidak lagi mencurigai orang sebagai ancaman. Tapi nanti orang yang cemas dalam diri, jalan kemana saja tidak aman. Kalau cemas dan diri. Demikian juga dalam kehidupan bersama. Karena itu, para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, menerima yang saya kasih dalam Tuhan, anak-anak sekolah, pada perayaan Pentakosta tahun ini, kita masing-masing melihat diri kita dalam kehidupan bersama sebagai satu komunitas maupun kehidupan dalam keluarga. Apa yang mau saya minta dari Roh Kudus itu baru. Mungkin Roh Kudus juga perlu kurangi volume. Jangan dalam pembicaraan suara tinggi terus dan menguasai satu rumah. Ini juga perlu dipahami. Karena kesediaan untuk mendengarkan itu jarang sekali. Karena itu kalau Bapak Ibu ingat, Hari Komunikasi Dunia minggu lalu itu tentang mendengarkan. Karena sekali semua orang ngomong, tidak saling mendengar. Mau. Kalau dulu yang zaman dulu masih pakai aki dia ini aki baru terus. Dua orang sedang rumah tapi terdengar ini mana besar. Dan dalam kehidupan hari kita, dalam pelaksanaan tugas-tugas kita yang dipercayakan kepada kita, teristimewa dalam lembaga pendidikan, di bidang kesehatan, baik sebagai guru, sebagai perawat, apa yang perlu kita supaya Roh Kudus baru. Mungkin baru kita dalam hal disiplin. Jadi kalau bilang jam 10 ya jam 10, jam 11, jam 11. Jangan jam 10 atau jam 9. Itu terlalu rajin. Karena ada orang yang mengidap, pada saat itu dia mengidap penyakit badan. Orang sudah datang jam 10, datang jam 8. Dan lain-lain. Dan juga dalam hal cara kerja kita, bagaimana kita minta supaya momen kehadiran Roh Kudus itu mempengaruhi kita dalam kehidupan bersama. Dan dengan demikian kita boleh berdoa dan memberanikan diri untuk minta dari Roh Kudus. Roh Kudus, saya sudah siap dan atas namamu saya mau menjadi pembawa sukacita dan kebahagiaan bagi orang lain seperti yang tertulis di belakang ini. Amin. Kita telah mendengar dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita semua berdiri untuk menyatakan iman dan kepercayaan kita. Aku percaya
The first intention is for the Church. God, Holy Spirit, come forth and see your Church in many troubles, from the inside and as well as from the outside. The evil one is making tremendous effort to destroy it. Only you alone can free it and bring it to new life again. Let us pray. Bagi negara kita, ama wisneno atukus anonot bineno tunan mapaktinan, kami tunan mamilatang kit, heta sanutusi ama sine neu ana aplena oke bimpah Indonesia na funan matef, kahit sufa mapauf na penmanikin maoetene na tuwing hitlalan alekot les manekat maamnaut. Marilah kita mohon. Bagi tiga kongregasi yang didirikan Santo Arnoldus Jansen, heiligste Dreifaltigkeit, Vater, Sohn und Geist, viel sei Lob und Anbetung in Ewigkeit. Du hast unsere Gründer berufen, deinem Heilswerk zu dienen und allen Völkern deinen Heilsplan zu künden und mitzuwirken an der Rettung aller Menschen. Wir danken und preisen dich dafür. Möge deine Liebe allen Menschen kundgemacht werden, damit sie ihr Heil erreichen, in dir zu ewiger Verherrlichung deiner Liebe. Marilah kita berdoa. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi rekan-rekan kerja di unit karya kita, AA Mama Romak, Ama Larandiak, Baohin Loron Maneknee, Ami Mai Seraan Baitabot, Hodi Harohan Nohak Masin, Matun Lai Matak Malirin Bak Maluk Sirah Hotu-Hotu, Mak Servisu Hamutu Noami, Saralai Sira Iha Umak Kain Laran, Nebe Sira Bele Moris Diak, Neon Diak Iha Moris Loro-Loron. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para penjasa dan penderma, aama panesenggene, ito ninigese, ninopoi, ninini Yesus guagene, tamba adyena, ni egeron taneo iyo sura, ni enbais barena bali, ni nitatulun, ni nini servisu SSPSG oon loy-loy. Mete bare, ni hot mil masat, ni iyo sura, endel na ni nuntuba o ni nitatulumbi, gege huruf bulas. Susar gewen-gewen hini hani halai kita topol. Dia Roh Kudus gini rebel halai gimil hini pisi, gimil hini ler, gimil hini tan, halai gabali. Huruf bulas dele halai gisirin. Iye hutun renu tomak gini na Yesus Kristus gegena suruo bobo gasae. Ene hot cino, dau rau hori-hori, amen. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kepentingan orang tua, para suster dan calon di mana saja mereka berada. Oh Amma lebu dewa kami pai berkat ne rahmat pu Amma dewa, tau ine ne ame sarimo suster, ne calon one ba dade munoe. Kami latupai pu Amma dewa, moti igo ki mode ne umulewa, tau ine ame sarimo suster, ne calon damanga muzi. Ne muzi amara one surga tau demo dan nega mata. Marilah kita mohon.
Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mohon perdamaian bagi negara-negara yang sedang berperang. Amare rabulan inakanaikan. Lodoa utue tunge kame ribu ratu ya tanah lolon. Tomomot kame gain koda ti aibike. Dire kiri ke Yerusalem. Upu kame mantong, anin kame manen. Jadi kame kakan no anin. Demetapan koda kami aman. Marilah kita mohon. Bagi kepentingan kita semua yang hadir di sini, ya Bapa, berkatilah kami yang hadir dalam perayaan ini. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk membaharui hati dan hidup kami, sehingga seluruh diri kami senantiasa memancarkan kasih dalam hidup. Dengan demikian, semakin banyak orang dihantar untuk mengenal, mencintai, dan memuliakan Allah Tritunggal Maha Kudus. Marilah kita mohon. Kami berseru kepadamu, ya Bapa, maka kabulkanlah permohonan-permohonan kami, dan utuslah Roh Kudus-Mu untuk menuntun langkah hidup kami di hari-hari yang akan datang. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hidup kita merupakan suatu persembahan yang terindah bagi Tuhan. Karena itu, membiarkan Dia berkuasa dan meraja dalam diri kita, menghantar kita untuk sampai pada kepenuhan hidup yang kekal. Mari kita mempersembahkan niat dan wujud hati serta segala karya tangan kita ke altar Tuhan untuk disatukan dengan